Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan tentang salah satu masa yang paling gemilang dalam Islam, yaitu masa keemasan dinasti Abbasiyah. Kapan dinasti Abbasiyah itu muncul? Nah, dinasti Abbasiyah muncul setelah runtuhnya dinasti Umayyah. Dinasti ini berdiri pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi dan berakhir pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi yang didirikan oleh Abu Abbas As-Soffah, yaitu keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib, di mana Abdul Muthalib merupakan paman dari Rasulullah. Sejak saat itu, pusat pemerintahan Islam pun berpindah dari yang awalnya di kota Damaskus berpindah ke kota Baghdad, yaitu kota yang kelak akan menjadi simbol kejayaan peradaban Islam. Apa yang menjadikan beda antara dinasti Abbasiyah dengan dinasti Umayyah? Yang menarik, dinasti Abbasiyah ini memiliki karakter yang berbeda dari dinasti Umayyah. Kalau dinasti Umayyah masih kental dengan nuansa Arab, maka dinasti Abbasiyah mulai terbuka dengan pengaruh Persia. Mereka membangun pemerintahan yang lebih teratur, budaya yang lebih maju, dan membuka lebar bagi siapapun yang ingin berkontribusi bagi Islam tanpa memandang ras maupun suku. Pada masa siapakah puncak kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi dan di mana kondisinya pada saat itu? Nah, puncak kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya yaitu Al-Ma'mun. Pada saat itu, kota Baghdad menjadi kota yang paling megah, jalan-jalannya ramai, pasar-pasarnya penuh pedagang dari berbagai negara, dan ilmu pengetahuan yang sangat berkembang pesat. Kekayaan negara tidak dilakukan hanya untuk berfoya-foya, melainkan untuk membangun rumah sakit, untuk membangun lembaga pendidikan, perpustakaan, dan pusat kebudayaan. Apa karya terbesar pada saat dinasti Abbasiyah? Salah satu karya terbesar pada saat itu adalah Baitul Hikmah atau House of Wisdom. Tempat ini bukan hanya perpustakaan, tapi juga pusat penerjemahan dan penelitian. Para ilmuwan dari berbagai negara datang ke sana untuk belajar dan menulis. Dari sinilah muncul tokoh-tokoh besar dunia Islam yang sampai sekarang masih dikenang. Siapakah tokoh-tokoh besar dunia Islam tersebut? Tokoh-tokoh tersebut ada Al-Khwarizmi, pencipta ilmu aljabar yang menjadi dasar matematika modern, ada Ar-Razi dan Ibnu Sina, dua dokter besar yang menemukan berbagai teori kedokteran penting, ada Al-Fazari, ahli astronomi yang pertama kali menyusun alat pengukur bintang yang bernama astrolab, ada Al-Mas'udi, yaitu seorang sejarawan dan ahli geografi terkenal. Dalam bidang pemerintahan, Khalifah Abu Ja'far al-Mansur mendirikan Baghdad pada tahun 762 Masehi dan membentuk sistem pemerintahan modern dengan jabatan wazir atau perdana menteri. Di bidang ekonomi, Al-Mahdi memperkuat pertanian dan perdagangan dengan sistem irigasi yang maju. Sedangkan dalam bidang militer, Al-Mu'tasim merekrut pasukan profesional, bahkan dari bangsa Turki, sehingga kekuatan militernya menjadi sangat kuat. Tak hanya itu, pembangunan fisik juga pesat, maka dibangun kanal air Zubaidah, masjid-masjid megah, dan jalan-jalan besar yang menghubungkan berbagai wilayah dengan kekuasaan Islam. Semua itu menjadikan masa Abbasiyah
sebagai zaman keemasan Islam, ketika ilmu, budaya, dan iman berpadu satu dalam peradaban yang besar. Namun seperti roda kehidupan, kejayaan itu perlahan mulai memudar. Kemewahan para penguasa, perebutan kekuasaan antar keluarga, serta konflik keagamaan melemahkan pemerintahan dari dalam. Sementara dari luar muncul berbagai ancaman, mulai dari Bani Fatimiyah di Mesir hingga serangan besar bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulaguhan. Hingga pada tahun 1258 Masehi, Baghdad pun hancur lebur, menandai berakhirnya masa panjang dinasti Abbasiyah. Meskipun begitu, warisan mereka tidak akan pernah hilang. Dari tangan para ilmuwan Abbasiyah, dunia mengenal kembali ilmu pengetahuan Yunani, serta muncul berbagai ilmu dalam bidang sains, matematika, kedokteran, dan filsafat yang kelak akan menjadi dasar kemajuan Eropa di masa Renaissance. Jadi bisa saya simpulkan bahwa masa dinasti Abbasiyah bukan hanya sekedar masa kejayaan Islam, tapi juga masa kejayaan peradaban dunia. Dari Baghdad, cahaya ilmu pengetahuan memancar ke seluruh penjuru dunia. Sekian cerita dari saya tentang masa keemasan dinasti Abbasiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.